Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, sukron. Permukaan kelereng, wah mantap banget. Nah, ya silakan Gurunda, Masya Allah, akhirnya bangkit dari mute. Ada berapa langit? Kalau udah haman singa tuh, siksa Gurunda. Cuplis. Jadi orang yang jangan ini ya, jangan kabur ya. Santai kok. Tidak punya akal mau membahas Al-Quran, membahas tentang Allah, lalu mensifati Allah seperti anak bayi yang mereka sembah. Subhanallah. Jadi gini, tolong berikan ruang kepada saya untuk menatar orang-orang cuplis kayak gini ya. Gas Gurunda. Ya, jadi puaslah kalian sudah berdiskusi kan. Nah, sekarang kalian utamanya yang Kristen ini duduk ya. The Truth, kamu duduk. Dengarkan, jawab dulu. Dengarkan gurumu ketika berbicara. Jawab dulu. Dengarkan gurumu. Singa Allah, Ferry-nya turun dulu, Ferry turun dulu. Dia Roh Kudusnya lebih memalukan. Malaki lu sabar, dengerin dulu, nanti lu nanggapin. Silahkan Gurunda. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, maka katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'anil yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang dirinya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu juga diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, walaqad ahzal insan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi konsep mengatakan bahwa Tuhan itu perlu gerak untuk turun ke bumi itu adalah konsep cuplis. Kenapa? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Untuk apa dia kemudian meninggalkan arsy? Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Untuk apa dia turun seperti makhluk, anaknya orang? Gak perlu. Makanya kalau disifati makhluk dalam bahasa Arabnya bergerak antara tempat satu sampai ke bawah, itu dalam bahasa Arab disebut yataharak lil asfal, pergerakan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau berbicara nuzul, contoh misalnya nih, Al-Quranul Karim mengatakan begini. Salah satu ayat ya, kita lihat di dalam misalnya di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita semua. Bismillah, walaqad anzalna ilaik. Dan sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Nah, ketika ayat-ayat ini diturunkan, pertanyaan saya, apakah yang turun ini kertas? Saya jawab. Sabar dulu, saya nggak bertanya, saya nggak bertanya sama Anda. Loh, tadi Anda tanya. Enggak, saya kan lagi menjelaskan.
Ketika Allah mengatakan walaqad anzalna ilaik, apakah lembaran-lembaran Al-Quran yang jatuh dari langit? Padahal di situ ada kata anzalna. Akar katanya sama dengan kata yang diterangkan kemudian yang diributkan tadi. Bagaimana kemudian ada kata di situ diterangkan bahwa Allah turun katanya. Nah, Allah turun dengan ayat suci Al-Quran turun, apakah berarti ada lembaran kertas yang turun? Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam satu ayat dalam Al-Quran, ma saba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nubra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Setiap yang merupakan bencana yang menimpa bumi, yang menimpa dirimu, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, di mana kitab itu? Di mana kitab itu? Di atas. Tapi yang turun kemudian wahyu. Nah, apakah yang turun ini adalah buku, kertas? Kok tiba-tiba ada di bumi? Bukan kayak begitu. Berarti nuzul, bukan berarti fisik yang turun. Karena Al-Quran turun dari atas, bukan fisik yang turun. Wahyu, ilham. Begitulah ketika dikatakan Allah turun, maka yang turun itu adalah pengampunannya, kelemah lembutannya, bukan kemudian dirinya, hakikatnya, bukan. Tapi dipaksa kemudian yang turun itu adalah makhluk, karena turun itu artinya bergerak. Yaitu kalau makhluk. Nah, sedangkan makhluk aja seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi tidak ada yang turun berupa makhluk. Tak ada. Nggak ada yang turun berupa makhluk. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru, dan aku akan menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Jadi untuk apa tuh Allah itu turun? Emang makhluk? Emang Yesus? Emang dewa? Emang roh-roh? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi dia tidak perlu kemudian seperti yang dipikirkan oleh penyembah makhluk. Demikian. Udah. Oke. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Iya, silakan. Saudara semua ya. Anda ini justru menjelaskan dengan lebih baik soal turunnya Allah. Karena apa? Pertama, Anda berkata bahwa Quran itu turun, ya. Turun, oke, dalam bentuk wahyu. Dalam bentuk apa? Tidak apa-apa. Wahyu itu dalam apa? bentuk wahyu. No problem. Wahyu itu apa? Sabar. Dengar. Ya langsung aja. Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Sabar. Loh, kejang-kejang. Nah, ketika turun, saya tanya sama Suma. Sekarang saya tanya sama Suma. Sebelum Quran turun, Quran itu sudah ada atau belum? Ada. Nah, kalau begitu, dia ada di satu tempat, bukan? Lauhul Mahfuz kan? Nah, ada di Lauhul Mahfuz, kemudian baru diturunkan. Oke, nah saya tanya, ketika dia turun, ketika dia turun, dengar, ketika Al-Quran sebagai ketetapan Tuhan itu turun, apakah berupa fisik? Tapi dia turun ya, betul turun kan? Apa yang turun? Kitab. Iya, tapi dia sudah siapa yang pernah dijatuhi kepalanya kitab? Dia sudah ada di satu tempat, benar semua. Iya, sekarang saya tanya, siapa yang pernah atap rumahnya dijatuhi kitab dari langit? Enggak ada. Itu kan dalam bentuk berarti ketetapan Tuhan. Yang berarti ketetapan Tuhan kata turun. Yang kita itu karena kamu memahaminya bahwa turun itu pada Allah sama dengan turun pada Yesus. Yang Yesus manusia. Yesus turun dari kandang. Ya itu manusia, wajar. Quran itu turun kan, diturunkan, benar? Yes. Quran diturunkan sebelumnya dia ada di satu tempat. Betul? Yes, ketetapan itu bukan diturunkan. Begini. Kalau begitu, begini. Dengar dulu. Menggunakan kata-kata yang sama. Dengar dulu. Menggunakan kata-kata yang sama. Anda sendiri yang berkata. Dengar dulu. Menggunakan kata-kata yang sama, betul? Dengarkan saya. Anda kan penyembah manusia, jadi Anda harus banyak dengar saya. Menggunakan kata-kata yang sama. Dengarkan saya dulu. Menurut saudara yang disebut Al-Quran itu yang mana?
yang Anda percayai Al-Quran itu memang sudah ada di Lauhul Mahfuz kan? Saya tanya yang Anda maksud Al-Quran di sini itu apa? Kemudian yang Anda maksud Al-Quran itu apa? Yang kita permasalahkan adalah kata turun. Karena saya ngerti. Yang saya tanya turun samamu, yang kamu pahami Al-Quran itu apa? Ketika Anda mengkomparasi antara turunnya Allah dengan turunnya Al-Quran, cocok. Mati Mija. Sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu apa? Yang kita permasalahkan adalah kata turun. Saya sudah paham itu. Anda kan penyembah manusia. Anda ingin menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan sembahan Anda yang separuh dewa, separuh manusia itu. Sekarang saya tanya, Al-Quran yang Anda maksud itu apa? Menurut Anda Allah turun atau tidak? Allah tidak turun. Tetapi kalau begitu hadis ini salah. Tidak ada yang salah. Kamu memahami Al-Quran. Kamu memahami hadis. Di dalam hadis. Kamu memahami hadis. Kamu memahami. Coba baca dulu. Kamu memahami hadis dengan perspektif pemahaman penyembah manusia. Baca dulu. Kita baca dulu Bukhari. Saya sudah paham itu. Allah turun, Al-Quran turun. Nah sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu yang mana? Al-Quran turun betul. Nah sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu yang mana? Saya tanya, Al-Quran turun betul kan? Betul. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu yang mana? Allah turun Al-Quran betul nggak? Sekarang saya tanya, Al-Quran yang kamu maksud turun betul atau enggak? Sekali lagi ya, saya tanya ya. Allah turun apa kalau enggak? Kamu nggak bisa jawab, saya turun atau Anda yang turun? Oke? Anda saya yang tanya bisa dulu. Jawab. Saya Anda tanya dulu. Saya sudah jawab loh. Al-Quran turun. Kan Allah turun. Kristen. Udah ku jawab loh. Al-Quran turun, Allah turun. Udah ku jawab. Oke? Kalau begitu turun, Al-Quran turun dari sekarang saya tanya. Saya sudah menjawab. Sekarang giliran saya bertanya. Dasar iblis. Al-Quran turun. Yang turun itu apa? Buku. Dasar kucuplis, penyembah sempak. Bukan Al-Quran dalam bentuk fisik yang turun. Iblis. Al-Quran yang kamu paham itu buku, ya kan? Yang terdiri dari kertas dan tinta itu kan? Tampar juga nanti mukamu pakai si kupang, udah tua masih bahlul. Al-Quran itu turun dalam bentuk ilham, wahyu. Ayo, tunjukkan kepada saya wahyu itu mana? Mampus. Mana? Mana wahyu itu? Bisa kau tunjukkan kepada saya? Tak bisa. Jadi Al-Quran turun, yang turun itu wahyu, digariskan kemudian di dalam kehidupan fisik. Dituangkanlah wahyu itu dalam sebuah lembaran kertas dan tinta. Allah turun. Apa yang turun? Fisik? Tidak, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maka apa yang turun? Lihat. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang Islam, siapapun di antara mereka hidup toh, dapat rezeki toh, dikabulkan doanya toh. Berarti yang turun itu apa? Makfirah, pengampunan, kasih sayang, rahmat yang turun. Hantam juga belakangmu nanti pakai gas LPG. Kenapa manusia kayak tulul kali masih hidup di dunia? Ketika Allah turun, yang turun itu adalah makfirah, pengampunan, rahmatnya yang turun. Bagaimana Anda bisa mengatakan kemudian bahwa Allah itu turun seperti makhluk? Tak bisa. Karena Allah itu maha melihat. Yang bisa bergerak seperti Yesus misalnya, naik ke atas pohon durian. Pohon durian kan, dia mau lihat yang jatuh barusan durian yang dijolok di atas itu masak atau tidak. Karena dia tidak maha mengetahui, dia turun dulu. Yesus mau turun.
ambil cangkul, dicangkullah itu durian supaya terbelah. Begitu dia pegang, masak. Atau sebaliknya, Yesus mau makan mangga, karena dia tidak tahu, maka fisiknya yang ada di bawah pohon mangga manjat ke atas, tek, dipijitlah satu-satu, diperiksa ini yang masak, ini yang mentah. Begitu dia sudah pegang, oh ini agak lembek, ini yang masak, turun lagi dia, dilemparlah yang tadi dari bawah oleh Yesus supaya jatuh yang masa itu makhluk. Kampret, bicara tentang Allah ilmu nggak ada, dasar. Kalau makhluk itu kayak begitu, Allah turun nuzul sama seperti wahyu Al-Quran itu turun. Wahyu Al-Quran turun bukan berupa kertas, itu yang disebut kalam. Kalamnya Allah menapaki kemudian bumi. Begitu sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, dituangkan dalam bentuk hafalan. Itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk, tetapi itu adalah kalam, sifat Allah, wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ingin disampaikan kepada yang bukan nabi, yaitu umatnya, maka ditorehkan dalam sebuah buku terdiri dari kertas dan tinta. Inilah yang disebut makhluk, firman majaz atau kalam majaz, bukan kalam nafsi. Mana ada Al-Quran itu jatuh dari langit, tapi disebut nuzul. Apa yang turun tuh? Apa yang turun ketika Al-Quran dinuzulkan oleh Allah? Apa yang turun? Kitab, buku, tinta dan kertas? Bukan. Kuproton juga nanti sarung untuk biar kebedoran ke bawah. Jadi turun, dikatakan di situ anzala kepada Al-Quran. Kemudian banyak kata yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Betapa banyak dalil-dalil yang mengatakan diturunkan kemudian walaqad anzalna. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran juga diturunkan. Apakah berarti yang turun itu adalah sebuah buku jatuh dari langit? Wa anzalat Taurat, dan kami menurunkan Taurat. Apakah Taurat jatuh dari langit? Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, bukan kertas dan buku yang jatuh dari langit. Ketika Allah juga dikatakan turun, maka yang turun itu adalah kasih dan sayang. Cuplis sekali otak kau. Kalau yang turun itu Tuhanmu, turun dari rahim, turun dari kandang binatang, turun dari palungan, turun dari kedelai. Kedelai apa keledai? Keledai yang dicuri itu apa? Kedelai ya? Turun dari kedelai yang dicuri. Gitu-gitulah. Itu baru Tuhan kau, dewa kau. Hantam juga nanti dari kapak dari belakang. Yang sudah tua, udah mau mati juga, masih juga dongok. Kena kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, Lanjutkan menyala bosku. Ini orang kena urat asam mau bahas Al-Quran, cebo aja nggak pernah. Kalau Tuhanmu yang turun ya makhluk. Yesus turun dari kedelai yang dicuri. Itu gak ada dalilnya itu, bro. Suma bahwa Tuhan itu turun, rahmatnya yang turun. Itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu karena kamu itu manusia yang kamu ingin mensifati. Jadi bagaimana Allah itu mau turun? Bagaimana Allah itu mau turun sementara dia bukan makhluk? Bagaimana? Diskusi kamu turun. Bagaimana Allah turun sementara Allah itu maha besar? Bagaimana ceritanya Allah turun ke sesuatu yang kecil? Ente itu cuma cocokmologi. Al-Quran saya mengatakan Allah maha besar.
khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Turunkan monyet ini. Monyet ini adalah iblis. Buang ke neraka. Dia nggak pernah mau diam kalau kita lagi menjelaskan. Giliran kitabnya yang dibahas mencret tepung. Al-Quran sudah menjelaskan, kemudian walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oh, bingung juga ku cakar mata kalian. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagaimana, untuk apa dia turun? Sedangkan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu sendiri terhadap dirinya. Nah, saya bacakan sebuah dalil ya, supaya saya tidak kerja sendiri. Ada guru saya di sini. Guru, tolong ketika Yesus berpuasa, lalu dia mencari pohon ara. Setelah sampai di sana, dia tidak menemukan pohon ara itu berbuah, karena pada saat itu memang bukan zaman buah ara. Itu Yesus harus berkelolok, dia harus merangkak ke situ, harus merayap, harus berjalan, harus berlari mencari pohon ara. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Makanya dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Dan kamu ingin mensifati Tuhan kau itu, dewa kau itu dengan sifat Tuhan kami, nggak bisa. Habis itu kamu ingin memahamkan kami tentang ajaran kami dengan menggunakan pemahaman bahasa Indonesiamu. Cuplis. Adalah lebih baik mungkin otakmu bisa berfungsi kalau kamu simpan di mangkok, habis itu kau kasih susu pakai sarapan, itu lebih bagus, lebih bermanfaat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu judul perikopnya Tuhan kecelek itu. Ya, itu dia. Itu bukan Tuhan itu, Bang, itu dewa kecil. Iya, silakan dilanjut.